Step pertama adalah kita harus lapor dulu ke City Hall, Lah, ke kelurahan sekitar itu dekat rumah. Itu pintu pertama. Jadi kalau kita di sini hamil, itu pemerintah udah hadir dari hari pertama kita tahu hamil. Tadi kan udah ngomongin soal duit dapat subsidi untuk check up-nya ya. Kalau untuk melahirkan sendiri itu gimana? Jadi aku tuh sempat masuk ICU. Kenapa itu? 2 hari. Karena ketuban aku tuh tidak pecah, jadi dia rembes. Aduh ini gimana kita masuk ICU gitu kan, 2 hari ini bayarnya gimana gitu, kita udah panik gitu. Itu aku udah sama suami udah mulai deg-degan, wah ini sih kita nombok ya udahlah mau gimana gitu kan. Ibu ini tiba-tiba aku dikasih amplop tagihan. Amplop iya, dibuka, ini buat kamu. Apa? 35.000 yen. Dapat uang kembalian. Betul. Atau sekitar 3,5 juta rupiah ya, 3,6 juta rupiah. Dapat uang kembalian ya. Lebih enak punya anak di Jepang atau di Indonesia? Terus secara total, bukan punya deh, membesarkan anak. Ini pertanyaan menjebak ya ini. Menjebak ya. Nah, kalau akhir-akhir ini di medsos Jepang tuh lagi banyak yang foreigner ya, yang ngepost punya anak di Jepang gratis gini, enak banget gitu. Nah, kita sekarang datangin narasumber orang Indonesia yang sudah mengalami sendiri ya, dari hamil, melahirkan, dan sekarang juga membesarkan anak. Sebenarnya itu seperti apa sih gitu kan ya. Ngomong-ngomong nih, mbaknya juga aktif di IG guys, ntar boleh dicek profil IG-nya ya. Masih merintis. Udah viral. Nah, pertanyaan pertama nih mungkin yang paling sering simpang siur gitu ya. Sebenarnya di Jepang itu dapat government support, dan sebanyak apa sih government support untuk ibu-ibu? Oke. Jadi sebenarnya mungkin ini harus aku kasih disclaimer dulu ya, karena banyak banget konten-konten berseliweran di medsos tuh hamil di Jepang gratis gitu kan, thumbnailnya yang gede gitu. Nah ini disclaimernya adalah tidak sepenuhnya gratis. Tidak sepenuhnya gratis. Berarti harusnya pakai gratis tanda tanya gitu ya. Iya gitu, dan itu pun tempat tinggal pun tergantung ya, maksudnya kebijakan setiap kota tempat kita tinggal di Jepang berbeda gitu. Nah kalau aku case-nya, jadi pengalaman setiap orang pasti beda dalam hal ini gitu. Tapi standarnya adalah ketika kita ketahuan hamil nih pertama kali ke dokter, oh ibu ini udah hamil 3 minggu misalnya. Step pertama adalah kita harus lapor dulu ke City Hall. Kayak lurah atau camat lah ya. Kelurahan sekitar itu dekat rumah, itu pintu pertama. Jadi kalau kita di sini hamil, itu pemerintah udah hadir dari hari pertama kita tahu hamil. Pemerintah daerah tuh udah kayak orang tua kita. Jadi ketika hamil, orang pertama yang harus dikasih tahu tuh ya Pemda gitu, ke kelurahan gitu. Kita lapor, begitu udah tahu hamil, mereka akan kasih perangkat lah, kit gitu ya, kit untuk ibu hamil. Termasuk stiker atau gantungan yang suka kita lihat di kereta. Itu gitu. Biar ibu hamil ini dikasih prioritas di kereta betul. Gitu ya. Untuk menandakan nih ibu hamil nih gitu. Terus ada buku ibu dan anak, Bu Shitecho gitu ya, semacam memantau perkembangan nih untuk tracing gimana nih. Dan yang di tracing pun bukan cuma anaknya aja, tapi ibunya. Misalnya tekanan gula darah itu normal atau tidak, kira-kira akan ada komplikasi nggak nih yang harus diminimalisir sebelum persalinan nanti gitu. Jadi yang di tracing sama pemerintah itu bukan cuma anaknya aja, tapi memastikan kondisi ibunya juga baik gitu pada saat proses kehamilan gitu. Nah setelah itu kita akan dapat beberapa voucher juga, voucher pemeriksaan. Jumlahnya berapa, nominalnya berapa, itu kembali lagi masing-masing tergantung kebijakan pemerintah kotanya gitu. Jadi itu bisa berbeda. Sumber dananya itu sebenarnya bukan pemerintah negeri, bukan pemerintah pusat, tapi lebih ke pemerintah kota. Kalau ini aku agak nggak terlalu berani menjawab ya, tapi mungkin sama seperti di Indonesia. Jadi pelaksananya di lapangan itu pemerintah daerah. Jadi yang mendistribusikan bantuan, subsidi itu Pemda gitu, lewat pemerintah daerah kepada masyarakat. Makanya itu kembali tadi gratis, tapi apa ya? Nggak sepenuhnya gratis itu di sana gitu. Gak sepenuhnya gratis itu kenapa? Karena punya anak itu kan gak cuma sebatas saat hamil terus brojol udah kan gitu. Nah tapi ada step ketika anak masuk SD, masuk SMP, kuliah, uang jajannya gitu. Di pikiran orang kita kan gratis nih gitu, semuanya dibayarin gitu. Padahal yang dibayar itu komponen-komponen utama aja, kayak misalnya kesehatan, pendidikannya gitu. Itu pun persentasenya pun
berbeda-beda gitu, nggak yang 100% fully covered. I see. Belum lagi playdates. Belum lagi playdate, temen TK, iya. belum lagi field trip, uang jajan pasti. Uang tas gitu Uang kan. tas. Jadi banyak komponennya. Oke. Nah, kita mau ke soal ke dokter dulu nih, balik ke tadi kan laporan ke kantor kelurahan gitu ya. Terus habis itu pastinya ke dokter kan. Nah, dengar-dengar di Jepang itu kalau ibu hamil tuh biasanya langganan di dokter yang sama, itu benar gak sih? Ini menarik nih, karena kalau di Indonesia dari kita day one check up sampai entar brojol itu sama dokter yang sama. Kita bisa reserve gitu ya, apalagi kalau di rumah sakit swasta yang mahal, yang premium, pokoknya aku lahiran mau sama dokter ini gitu. Nah, kalau di Jepang lahiran itu check up-nya sama siapa, lahirannya sama siapa, dokternya bisa berbeda. Bisa beda. Jadi misalnya aku lahiran sama dokter A, tapi check up-nya sama dokter A, tapi begitu lahiran aku lahirannya hari Sabtu malam, misalnya weekend, jam 1 dini hari. Nah, dokter atau si profesor ini kan nggak standby, ya kan? Jadi yang menangani ya dokter residen di rumah sakit yang lagi standby jaga saat itu. Itu walaupun misalnya di rumah sakit atau klinik yang sama pun dokternya bisa di switch juga. Bisa di switch gitu. Aku nggak tahu case-nya kalau klinik ya. Mungkin kalau klinik ibu dan anak dia lebih cenderung lebih lebih special ya case-nya. Maksudnya mungkin ada sistem reservasi kayak gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, waktu itu di rumah sakit negeri, dia salah satu rumah sakit yang besar dan bisa menangani orang asing, karena dokternya juga bisa bahasa Inggris. I see. Dari hari pertama kita check up pun dokternya udah bilang gitu, nanti melahirkan belum tentu sama saya ya ibu, bapak gitu. Jadi kalau hari itu pada saat persalinan saya lagi nggak ada jadwal, ya udah berarti sama dokter lain dipegangnya gitu. Jadi memang ya agak unik sebetulnya. Jadi keterkaitan antara kita sama dokter itu yang kurang match gitu. Yang kalau di Indonesia kan persalinan itu kita bisa akrab banget sama dokter ya. Benar. Kayak tahu banget ini ibu ya muntah mual sampai ibu lahiran. Kalau di Jepang tuh ya udah saat itu dokternya beda, ya kita tinggal nunggu arahan dokter yang biasa check up ke kita untuk mendelegasikan itu ke dokter yang lain. Makanya yang penting dari itu di buku ibu dan anak itu jadi Betul, penting. tracingnya di buku ibu dan medical anak record itu. Kalau misalnya ada komplikasi atau apa, itu udah diantisipasi sebelumnya. Gitu. Tadi lu sempat nyebut soal berbahasa Inggris. Nah, ini kan apa ya? Sebenarnya kita tahu dokter di Jepang itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Bahkan kemarin ada kasus itu sancainya Meteor Garden itu kan di Jepang sempat ada kasus karena nggak ditanganin kan kemarin. Nah, ini sebenarnya banyak nggak sih dokter yang bisa bahasa Inggris, atau ketika nggak bisa bahasa Inggris itu tuh ada language support gitu dari kelurahan atau gimana gitu? Sebetulnya pada saat kita lapor ke kelurahan atau city hall itu, di setiap kelurahan itu sudah ada language assistance ya, terutama untuk bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa yang lain aku kurang tahu. Di rumah sakit pun awalnya itu kita ke klinik, sebetulnya klinik dekat rumah, yang bisa jalan atau naik sepeda 10 menit gitu. Tapi itu berdasarkan saran dari kelurahan gitu. Ini ibu lebih baik kalau mau nyari klinik tempat persalinan disarankan dekat dari rumah aja, supaya ketika ada apa-apa emergency case dekat dibawa. Tapi pada saat kita ke klinik tersebut, ternyata di Jepang itu mostly klinik dan rumah sakit kontrolnya tuh Senin sampai Jumat aja. Atau weekdays. Weekend nggak buka? Iya, mungkin ada beberapa klinik yang buka ya gitu. Tapi kebetulan saat itu case-nya adalah di klinik tempat rumahku tuh nggak buka weekend. Gitu. Dan di rumah sakit juga begitu. Nah, akhirnya karena suamiku nggak bisa cuti dong, setiap 2 minggu sekali harus nemenin, kan nggak mungkin gitu. Akhirnya kayaknya kita nggak bisa deh, ini harus cari rumah sakit yang memang dia punya assistance bahasa Inggris gitu. Karena waktu itu kan aku baru tahun pertama ya nyampe Jepang, jadi benar-benar cuma taunya arigato aja gitu kan, sama itadakimasu. Jadi saat itu akhirnya aku cari rumah sakit yang memang ada layanan bahasa Inggris, dan ternyata dokternya kebetulan profesor ini bisa bahasa Inggris. Karena dia profesor di kampus, ya pasti bisa lah ya biasanya. Gitu. Meskipun ya tetap ini juga sih, akhirnya pakai Google Translate juga beliaunya gitu. Tapi seenggaknya untuk basic English-nya mereka bisa ngomong gitu.
Jadi itu juga jadinya lebih nyaman buat kita gitu. Dan pada saat persalinan pun suamiku udah kayak ngasih beberapa vocab yang harus diingat gitu dalam bahasa Jepang, jaga-jaga supaya ketika dia lagi nggak standby di sebelahku, aku bisa ngomong gitu ke suster atau ke dokter gitu di rumah sakit gitu. Nah tadi lo sempat nyebut kalau klinik itu kan kebanyakan bukanya tuh weekday ya. Terus kalau misalnya, terus gimana dong? Biasanya orang-orang tuh cuti tadi pasti kan. Maksudnya kayak apa ya, setahun itu kan di Jepang itu rata-rata cutinya 10 hari. Dan kalau mau periksa anak tadi check up Kalau yang awal-awal masih sebulan sekali ya, bulan pertama. Sebulan sekali, habis itu jadi 2 minggu sekali. Cutinya gak cukup dong? Iya. Terus gimana dong orang mau periksa? Nah, kalau aku kebetulan karena tidak bekerja di Jepang ya, tapi aku punya banyak beberapa teman-teman ibu-ibu mama tachi lah ya, yang dia bekerja full time kemudian kerja di perusahaan Jepang. Kalau untuk itu sebetulnya bisa cuti setengah hari. Kebanyakan mereka kayak gitu. Iya. Jadi izin dulu sebentar ya, paling check up kan 2-3 jam aja, kemudian mereka balik lagi. Bahkan ada beberapa teman yang sengaja nyari klinik check up itu deket kantor. Tapi nanti begitu sudah masuk usia kandungan 6 bulan ke atas, mereka akan pindah gitu. Ke klinik dekat rumah. Yang dekat rumah gitu, untuk memudahkan persalinan gitu. I see. Supaya mobilisasi dari kantor ke check up bulanan atau mingguan itu nggak terlalu makan waktu gitu. Jadi ya ini sih challenge-nya perempuan yang bekerja, perempuan dan bekerja full time. Bahkan nggak cuma bekerja, sebenarnya di kampus pun, terutama kalau kita dapatnya profesor yang kurang kurang bisa mentolerir gitu ya, atau kurang bisa berempati, ya akan sulit juga. Ada juga banyak cerita teman-teman yang kesulitan ketika menjalankan studi sambil menjalani masa kehamilan. Gitu. Ini aku mau melebar dikit ya. Kalau di Indonesia soalnya kan klinik anak gitu, klinik bersalin itu setahu aku itu tuh udah klinik apapun sih sebenarnya di Indonesia tuh banyak yang buka weekend kan, karena ya bagaimana kan orang kerja gitu ya. Kenapa sih di Jepang jarang buka? Kenapa ya? Itu? Mungkin Rex harus undang dokter ya di sini. Harus undang dokter kayak. Sebenarnya di Jepang tuh kecuali dokter gigi loh, serius loh. Cuma ya, dokter gigi yang buka bener. Gitu. Dokter yang lain tuh weekend tuh tutup gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Kalau dokter kandungan, tapi aku tahu sih beberapa ada juga klinik, dia nggak spesial klinik ibu dan anak, tapi klinik secara keseluruhan ya. Maksudnya dia punya dokter anak ada, dokter THT juga ada di situ. Klinik gede ya? Iya, klinik besar gede. Gitu yang mereka juga open gitu hari Sabtu atau Minggu gitu. Cuma memang terbatas gitu waktunya. Tapi kalau kenapanya jujur aku juga kurang tahu. Itu pertanyaan yang sama yang aku tanyakan ke suamiku juga. Karena pada saat aku di Indonesia dengar teman-teman, mereka tuh kontrol bisa ditemenin suami, bahkan satu rumah pun ikut gitu kan. Bener, sampai kakek neneknya lebih excited. Betul, gitu kan. Gitu. Nah kalau di sini dulu orang tua aku juga sempat bertanya, kok ke check up ini nggak ditemenin sama suami gitu. Ya aku bilang gitu, karena waktu itu suamiku juga baru masuk kerja ya. Jadi ada perasaan nggak enak aja di aku untuk minta dia untuk ambil cuti terlalu banyak gitu. Nah, tapi pada saat pertemuan pertama dan kedua, suamiku udah titip pesan ke dokternya bahwa istriku tidak bisa berbahasa Jepang. Jadi minta tolong minggu-minggu berikutnya dia akan check up sendiri. Jadi mungkin tolong digunakan Google Translate gitu. Dan itu dia minta tolong ke nurse satu-satu. Dibaikin ya gitu. Iya, dan ya karena mereka baik ya, maksudnya rumah sakitnya udah biasa handle gaijin, jadi mereka udah terbiasa. Oke. Gitu. Nah ini seksi ini nih soal balik ke duit dikit nih. Tadi kan udah ngomongin soal duit dapat subsidi untuk check up-nya ya. Kalau untuk melahirkan sendiri itu gimana? Oke, untuk melahirkan ini ada cerita ini sih yang bikin aku kaget. Jadi pada saat aku mau check out dari rumah sakit, flashback dulu deh sebelumnya. Jadi aku tuh sempat masuk ICU. Kenapa itu? 2 hari. Karena ketuban aku tuh tidak pecah, jadi dia rembes. Jadi akhirnya kontraksi itu tidak terjadi dalam waktu 2 hari. Sementara kalau ketuban itu habis, bayi atau janin di dalam itu kan bahaya ya gitu. Jadi selama 2 hari itu aku sama suami udah deg-degan. Tapi karena waktu itu aku belum terlalu aware ya sama aturan-aturan Jepang, dia yang bilang, aduh ini gimana kita masuk ICU gitu kan, 2 hari ini bayarnya gimana gitu, kita udah panik gitu.
Nah, setelah melahirkan ternyata aku juga mengalami pendarahan hebat di dalam yang mengakibatkan aku harus transfusi darah dengan 2 kantong. Gitu. Jadi ada treatment lebih lah ya setelah kelahiran itu yang membuat aku harus stay di ICU dulu selama 1 malam 2 malam gitu. Nah, pada saat itu aku udah sama suami udah mulai deg-degan. Wah, ini sih kita nombok ya, udahlah mau gimana gitu kan. Yang penting kita sehat, anak sehat. Pada saat aku check out, kebetulan suamiku lagi jemput mertua aku ke bandara. Jadi akhirnya aku yang bayar ke kasir dengan kursi roda didorong sama perawat. Jadi bayangin biasa kalau di Indonesia ibu baru melahirkan tuh dilayani dengan ratu ya. Ini aku udah didorong disuruh bayar ke kasir. Ibu ini tiba-tiba aku dikasih amplop. Tagihan. Amplop, iya. Tapi aku gak buka. Terus aku udah megang kartu. Aku gak disuruh bayar apa-apa gitu. Dikira tagihan nih mau bayar. It's okay katanya. Terus gitu. bingung. Terus aku dikasih amplop. Tapi aku gak ngebuka karena aku masih sakit ya. Jadi begitu aku balik ke kamar ketemu suamiku, aku cuma ngasih ini ada surat kayaknya tagihan atau bill gitu, receipt. Dibuka, ini buat kamu. Apa? 35.000 yen. Dapat uang kembalian. Betul. Atau sekitar 3,5 juta rupiah ya, 3,6 juta rupiah. Dapat gitu. uang kembalian ya. Jadi itu surplus atau lebihan dari bantuan pemerintah untuk ibu yang melahirkan. Itu kasusnya sesar atau? Waktu itu aku kebetulan normal. Oke. Tapi kita juga lumayan kaget karena memang aku transfusi darah. Kalau di Indonesia kan lumayan mahal ya kantong darah itu ya. Kemudian kita masuk ICU juga. Oke. Gitu. Jadi kita udah mengkalkulasi lah ya, mungkin kita akan nombok sekitar 10 juta gitu ya, karena ada penanganan khusus setelah melahirkan itu. Tapi ternyata itu masih tercover dengan bantuan pemerintah gitu. Karena mungkin mereka udah mikirin ini case-nya kayaknya udah di-include kali di skema asuransinya betul. Gitu ya. Tapi perlu dicatat ini mungkin akan berbeda skemanya ketika operasi sesar. Oke. Gitu. Jadi bantuannya sama, tapi sesar kan memang lebih mahal ya. Betul. Secara biaya gitu. Dan tergantung juga pilihan kamar yang kita pakai pada saat kita menginap di rumah sakit itu, apakah VIP kah atau kamar yang reguler kah gitu, atau ada treatment khusus misalnya bayi yang baru melahirkan harus masuk NICU. Itu ICU untuk bayi. Nah itu kan biasanya ada perhitungan tambahan gitu yang mungkin tidak bisa tercover sepenuhnya dari bantuan dari asuransi. Betul. Ya. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau misalnya teman-teman kasusnya itu masih dalam kasus tanda quote normal atau yang di cover oleh expected oleh pemerintah dan asuransi itu di cover. Tapi kalau di luar kasus expected kayak harus sesar atau kamarnya mau bagaimana itu bisa lebih dari biayanya lebih, jadi nggak bisa dibilang juga gratis. Betul, itu yang harus itu nggak bisa di-expect semua bakal gratis atau gimana. Benar. Tadi Deati kan sempat ngobrol kalau di Indo itu lahiran itu mungkin baru banget keluar kamar operasi, bisa jadi itu keluarga udah nungguin dan makan bakso gitu kan. Udah siapin satu rombong itu satu rumah sakitnya dibagi-bagiin bakso buat syukuran gitu kan. Nah, tapi Deanti sendiri di sini pas lahiran itu suami lagi jemput orang tua di bandara, terus akhirnya check out sendiri. Itu tuh tough banget dong kalau mau lahiran di luar negeri gitu. Aku bisa dibilang termasuk case yang beruntung ya, karena alhamdulillah anakku lahir itu 2 bulan sebelum pandemi. Nah pada saat kasus COVID itu Februari 2020 tuh menurut aku cerita teman-temanku lebih kasihan ya, karena bahkan suami pun nggak boleh datang ke betul, nggak boleh masuk ke rumah sakit gitu, bukan nggak boleh masuk ke kamar ya, masuk ke rumah sakit pun tidak boleh gitu, saking harus sterilnya dan karena pertimbangan kesehatan itu. Nah cuman kalau menariknya adalah aku sempat nangis betul ya pada saat baru melahirkan itu, karena makanan itu memang diantar ke kamar, diantar ke kamar. Tapi ketika kita udah selesai makan, tray kotornya itu harus kita balikin sendiri ke sudut pantry lorong rumah sakit. Lah kan capek. Nah masalahnya saat itu aku masih pakai kateter. Jadi dalam kondisi pemulihan 1 hari setelah melahirkan aku dipakein kateter karena tadi pendarahan hebat itu selama 2 hari. Jadi aku dipaksa untuk olahraga atau jalan sendiri tanpa pegang bantuan. Jadi kebayang ya, aku harus dorong tiang infus di tangan kiri,
pakai kateter, tangan kanannya harus bawa tray kotor. Itu termasuk part of rehabilitation. Iya. Wah gila ya Jepang. Jadi makanya kalau ada orang bilang ya, tapi ini disclaimer lagi-lagi, ini kita bukan ngebandingin ya, tapi ini hanya mungkin bisa jadi input baru buat teman-teman yang mau mencoba lahiran di luar negeri. Jadi treatmentnya memang berbeda. Kalau di rumah sakit di sini tuh kita emang di expect untuk mandiri. Jadi mandiri dalam arti sebenarnya bukan karena mereka jahat, tapi supaya kita tahu bahwa ketika pulang dari rumah sakit kita akan ngurus semuanya sendiri tanpa bantuan. Jadi kita di rumah sakit itu setelah masa kelahiran kita diajarin untuk gimana caranya mandiin bayi, ngurus bayi sendiri. Terus dengan keadaan jahitan masih sakit, kita juga harus dipaksa untuk belajar jalan pelan-pelan gitu. Karena ketika kita keluar dari rumah sakit kan nggak ada mbak gitu ya, atau neni atau ART atau mungkin atau mertua dan orang tua gitu kan. Belum tentu. Buat perantau nggak ada gitu. Jadi buat aku itu pelajaran yang berharga ya, karena ketika kalau aku lahiran di Indonesia pun mungkin aku nggak akan bisa setaf itu. Bahkan sampai detik ini pun aku masih berpikir, wah keren juga ya kita gitu. Aku dan suami kadang bisa loh kita ngelewatin itu gitu. Soalnya ada temenku nih yang sengaja pulang lahiran di Indo gitu. Itu juga ada sih, dia kerja sengaja cuti gitu. Kebayang sih. Dan minta izin sama kantornya buat remote dari Indo tuh juga ada sih sebenarnya, biar benar. karena mereka mungkin juga pertimbangan kayak gini ya. Betul. Kayaknya enakan di Indo, di Jakarta atau di mana di rumah ada mertua gitu ya, ada mbak juga gitu. Karena kan ketika kita melahirkan itu bukan physically aja yang capek ya, yang belum recover, tapi mentally kita postpartum depression. Betul, pada saat kita bilang, loh kok ada anak makhluk kecil ini satu bertambah gitu, kemudian dia nangis. Bingung ini harus gimana gitu, panik gitu. Nah jadi hal-hal semacam itu yang menurut aku kalau di Jepang adalah mentality kita yang benar-benar diuji gitu. Ya aku nggak mendiskreditkan bahwa ketika kita lahiran di Indonesia tuh kemudian mental kita aman-aman aja, enggak gitu. Cuman mungkin challenge-nya lebih bertambah karena kita hanya bergantung satu sama lain dengan suami. Jadi kalau aku mentalnya lagi nggak stabil, tapi suami juga mentalnya nggak stabil, ya udah rumah bisa chaos gitu. Kalau kita dua-duanya postpartum, kita dua-duanya sama-sama panik ketika ngurus anak, ya akan chaos gitu. Nah jadi mungkin challenge-nya di situ, kita cuma bisa mengandalkan satu sama lain dengan pasangan gitu. Wah itu harus masuk banget itu ya kayaknya ya guys. You only have each other gitu kan. Iya betul. Oke. Ini aku mau pindah sedikit. Di Jepang ini katanya tuh ada budaya yang unik ya kalau nggak salah. Yaitu kalau misalnya lahir nih anak bayi itu selama 3 bulan pertama itu sebaiknya disarankan tidak dikunjungi atau keluar-keluar. Itu benar atau enggak? Tidak keluar enggak. Karena di Jepang itu kan kita kan nggak punya mbak ya. Jadi mau gimana pun, kalau di Indonesia mungkin itu pun budaya, sebetulnya budaya orang tua zaman dulu ya. Kalau jahitan masih basah, ibu itu harus stay di rumah. Gitu. Itu ada lah budaya orang tua kita zaman dulu gitu. Mungkin maksudnya baik sebetulnya supaya jahitan itu benar-benar pulih, fisik ibunya benar-benar sehat. Nah kalau di Jepang itu kita nggak bisa berlaku. Karena kan kita kalau kita di rumah aja ya, siapa yang mau beresin rumah, siapa yang mau jemur baju, siapa yang mau belanja gitu kan. Nah tapi untuk jenguk anak ini aku sendiri tahu dari suster. Jadi pada saat kita sebelum keluar dari rumah sakit, dokter dan suster itu menyarankan bahwa sebaiknya tunggu dulu anaknya sampai usia 3 bulan, imunnya benar-benar terbentuk, baru boleh menyambut tamu ke rumah kalau memang ingin berkunjung. Kalau di Indo tuh baru lahir udah banyak yang ngantri depan pintu. Kan? Nah kalau di Jepang itu juga aku baru taunya dari dokter gitu ya. Aku nggak tahu apakah itu budaya yang common memang bagi orang Jepang, tapi itu aku dengar sendiri langsung dari susternya gitu, dari suster dan dokter untuk menjaga kesehatan anak gitu. Nah ini anak udah lahir nih. Terus kalau di token berarti kita harus mikirin soal daycare mungkin atau penitipan anak buat yang orang tuanya kerja. Nah di Tokyo itu menurut berita ya, ini berita lokal, bahwa supply dan demand tuh katanya nggak seimbang. Jadi kayak ada susah sebenarnya nyari daycare itu. Kalau dari pengalaman sendiri itu gimana sih? Jadi memang daycare ini tricky ya.
dia terbagi dua kalau di Jepang. Pertama ada daycare yang tersubsidi, disubsidi pemerintah, dengan daycare yang tidak disubsidi. Nah, kalau kita bicara daycare yang disubsidi ini, memang salah satu persyaratan utamanya adalah kedua pasangan atau salah satu bapak atau ibu ini harus bekerja full time. Atau misalnya kedua atau salah satunya ini pelajar. Jadi misalnya kayak aku dan suami, case-nya suamiku full time bekerja di perusahaan dan aku full time student gitu. Nah, itu akan masuk ke syarat hoikweng yang disubsidi pemerintah. Jadi dapat biaya keringanan. Nah, untuk hoikweng atau daycare yang tidak disubsidi, itu siapa aja bisa masuk. Jadi misalnya suaminya bekerja full time, tapi istrinya misalnya pengen part time, baito gitu ya. Tapi baitonya misalnya sehari cuma 2 jam gitu, supaya refresh aja gitu keluar. Ya udah bayar per jam atau bayar per 2 jam itu. Nah, tapi memang harganya jauh lebih mahal. Nah, bedanya kalau yang hoikweng tersubsidi atau daycare ini yang dia persaingannya ketat, terutama di kota-kota besar ya, kayak Tokyo Pusat gitu. Bahkan di Chiba, kayak misalnya di Ichikawa aja tuh lumayan ketat gitu. Karena daerah residence kan, orang-orang yang kerjanya di Tokyo kemudian dia pilih untuk tinggal di area-area perumahan pinggir-pinggir Tokyo. Macam Tangerang atau Bogor atau Bekasi Depok, lah ya gitu. Depok, Bogor, ke Jakarta gitu. Itu persaingannya ketat. Nah, ada poin. Sistem masuknya itu berdasarkan poin. Wah, lu diuji guys. Orang tuanya mau nitipin anak lu di. Jadi nggak bisa tuh misalnya. Dapat tes lu. Kita masukin anak nggak bisa. Jadi ditanya dulu ada bukti kerjanya nggak, bukti mahasiswa benar atau tidak gitu. Bukan karena gue punya uang nih gue mau bayar ya swasta lu itu gitu ya. Itu berarti yang hoikweng tidak bersubsidi tadi. Gitu. Nah, hoikweng bersubsidi ini pun bukan berarti dia hoikweng negeri ya. Daycare swasta pun juga ada yang tersubsidi. Ada yang tersubsidi gitu. Sama seperti daycare anakku sekarang itu swasta. Dia ada cabangnya dan dia masuk dalam daftar subsidi pemerintah. Kalau boleh tahu kisarannya berapa sih kalau misalnya nggak dapet yang subsidi nih, yang nggak tersubsidi itu kira-kira berapaan sih? Ini berdasarkan cerita temanku ya, yang dia masukin anak itu per jam, 1 hari masukin 3 jam, per bulannya bayar 5 juta rupiah, 50.000 yen. 50.000 yen dikali 12 sekitar 30. Bukan per bulan, per minggu, maaf. 5 juta per minggu? Per minggu, betul. Sebulan 20 juta? Iya. Setahun 120 juta. Dapat FK dong? Itu tergantung ininya ya, tergantung berapa lama dititipkan dalam 1 hari. Wah, semakin lama semakin mahal. Semakin lama ya semakin mahal pasti. Kalau misalnya nitipin dari 6 jam misalnya makin mahal gitu. Oh, gila juga ya. Karena kan memang tidak disubsidi itu tadi gitu. Oh, itu udah ada. Itu anaknya dari penitipan itu udah seharga fakultas kedokteran kan? Iya, biasanya dalam kasus-kasus urgent sebetulnya ya yang dimasukin ke daycare gitu, biasanya dalam masa proses tunggu hasil daycare subsidi. Jadi misalnya kayak udah harus masuk kerja misalnya katakanlah bulan April, tapi ternyata dia nggak dapet nih hoikweng bersubsidi. Akhirnya ya kita coba dulu deh masukin 2 bulan gitu, karena kan ibunya nggak bisa nunggu kan. Gitu, harus tetap masuk kerja. Akhirnya terpaksa dimasukin ke daycare yang tidak bersubsidi dulu gitu. Itu nggak main-main soalnya 20 juta per bulan itu maksudnya buat nanti teman-teman bilang Jepang kan harga gaji tinggi tuh enggak guys, itu bisa jadi nggak affordable sama sekali loh. Sama sekali. Makanya tipsnya, bukan tips sih, tapi ini mungkin saran. Kalau daycare itu kan masuknya start dari usia bayi 6 bulan ya. Udah boleh. Beberapa daycare ada yang boleh 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya tidak ibu pengen punya aktivitas lain gitu ya, buat empowering dirinya atau supaya anak punya dunia di luar orang tuanya, dari usia 3 tahun salah satunya bisa dimasukin ke TK. Gitu, itu salah satu triknya. Jadi TK lebih murah gitu ya? Wah, ini harus hati-hati ya ngomongnya. Gimana ya, kalau dibilang TK lebih murah juga ada TK negeri, ada TK swasta gitu. Oh, tapi kenapa dong dimasukin ke TK saran? Kan kadang gini ya, pertimbangan orang tua itu masukin anak TK. Kenapa sih kok anak 3 tahun masuk sekolah gitu? Sebenarnya kan faktornya banyak. Misalnya supaya anak tuh bisa punya stimulasi lebih, ya kan? Secara sosialisasi dia punya temannya banyak, circle-nya banyak. Ibu ini juga punya waktu sendiri lah gitu, dalam arti mereka bisa lebih berdaya
gitu kan, misalnya ikut kegiatan apa, gathering apa gitu, jadi lebih berdaya. Makanya kenapa akhirnya dimasukin ke TK di usia 3 tahun itu. Nah, mahal atau enggaknya itu balik lagi tergantung dengan pilihan TK di tempat tinggalnya gitu. Kayak temenku misalnya TK masuk negeri, itu tergantung sama penghasilan orang tuanya dia berapa. Subsidi gitu. silang subsidi ya di daycare juga begitu kan, subsidi silang kan sebetulnya gitu. Jadi mahal atau enggak mungkin aku agak itu terlalu sensitif kali ya, karena kadang-kadang kita milih sekolah mahal, orang lain ngelihatnya mahal, tapi buat orang tua mungkin itu investasi buat anaknya gitu. Jadi mahal atau enggak menurutku kita nggak bisa agak ngukur susah bilang ya. Ya kita nggak bisa ngukur dari orang luar gitu. Iya. Karena sekolah yang di sini apa ya, maksudnya kayak sekolah swasta macam SD atau TK yang misalnya kayak Shirayuki gitu atau Keio itu kan harganya melambung itu melambung gitu. Apa namanya, udah harganya udah kayak gaji median income-nya di Tokyo gitu kan. Oke. Nah, tadi Deanti udah nyentuh sebenarnya sedikit bahwa sekarang tuh sebenarnya kasusnya lagi sedang PhD nih guys. Jadi adalah seorang pelajar ya, dan punya anak, ngurusin anak juga gitu. Sebenarnya tuh mau tanya nih, sebelum mungkin agak ke arah PhD sedikit ya, mungkin kan sebenarnya maksudnya kita bisa bilang di Indo banyak orang Indo yang ke Jepang itu ibu-ibu PhD sambil punya anak itu sebenarnya kasusnya nggak sedikit gitu kan ya. Nah, apakah sebelum Deanti melamar PhD itu udah bilang ke senseinya, sensei ini aku ada rencana suatu hari nanti mungkin pas selama lagi PhD ini pingin punya anak, itu ada sempat ngobrol gitu nggak? Jadi aku kenal sama senseiku yang sekarang ini itu udah dari aku master. Jadi waktu aku master kita udah kontak-kontakan. Begitu aku nikah aku report ke dia. Padahal belum tentu juga dia akan jadi senseiku saat itu. Tapi memang survei aku untuk menentukan kampus dan sensei itu sekitar 3 tahun sebetulnya. Oh, surveinya lama ya? Iya, jadi aku udah kontak-kontakan lumayan lama gitu. Jadi planning untuk PhD itu bukan karena aku ikut suami ke Jepang gitu, tapi memang karena aku emang udah pengen PhD dari dulu. Nah, kebetulan berjodoh memang disuruh tinggal di Jepang. Akhirnya aku cari dan kebetulan kenal di salah satu conference. Kemudian kita ngobrol dan ternyata match. Dan aku udah ngasih life plan aku selama pada saat aku mau pindah ke Jepang itu ke beliau gitu. Nah, beliau sih kebetulan memang lulusan Eropa dan Amerika. Jadi udah terbiasa lah sama value yang maksudnya dalam arti ya semua mau laki atau perempuan mereka punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu. Jadi beliau gak masalah. Nah, cuman ada cerita unik pada saat aku interview PhD itu. Aku diinterview sama 5 orang profesor, 5-5-nya. Salah satu profesor itu laki-laki bilang, ini kan kamu udah punya anak ini, emang kamu yakin bisa lulus gitu, bisa bertahan malah waktu itu dia bilang. Kalau saat itu sih pede, kalau sekarang ya bisa ya. Kalau saat itu jawabnya bisa gitu. Kalau sekarang ya memang susah. Kalau aku bilang susah sekali gitu. Jadi aku salut sekali untuk nggak cuman ibu sebetulnya, tapi pasangan yang support perempuan atau istri untuk bisa pindah ke negara orang untuk studi itu juga luar biasa hebat gitu. Cuman aku agak shock pada saat mendengar pertanyaan dari salah satu profesor itu pada saat interview. Kamu udah punya anak, terus istri, emang kamu yakin bisa bertahan gitu. Jadi lumayan merasa terpojokan juga sebetulnya. Bukan terpojokan ya, lebih ke khawatir. Iya. Jadi mempertanyakan keputusan aku saat itu, ini bener gak ya gitu. Apakah semenyeramkan itu S3 gitu sambil punya anak gitu. Nah, tapi ada satu profesor perempuan, dia udah profesor, anaknya 3 gitu ya. Wow, udah jarang ya. Halang-halang buana ya, profesor Jepang perempuan. Dan dia salah satu profesor panutanku sampai saat ini juga. Beliau justru yang ngebela. Jadi aku belum jawab, beliau yang bilang, ya bisa lah buktinya. Gue juga bisa. Gue jadi gitu. Buktinya gue sekarang udah jadi guru besar, bisa-bisa aja gitu. Jadi menurutku memang stigma itu masih lumayan kental ya gitu. Nggak cuma di Jepang sih menurutku. Di Indonesia, di Amerika, dimanapun pasti ada aja orang yang mungkin mempertanyakan keputusan perempuan yang ingin lanjut sekolah atau berkarir sambil berkeluarga gitu. Karena ya mungkin nggak bisa juga kita bilang mereka, oh lu ngeremehin, nggak juga gitu. Karena udah duluan bisa jadi juga mereka concern
juga gitu ya. Betul. Nah tadi sempat bilang itu bahwa Deanti ini cerita ke senseinya soal life plan itu. Nah mungkin saran buat teman-teman, sepenting apa sih ceritain life plan ke pembimbing gitu? Misalnya kayak ya itu kan pembimbing itu urusan akademik kan, ngapain lu mau tahu life plan gue, itu privat lah urusan gue kayak gitu misalnya. Jadi kebetulan suamiku kan memang udah studi di luar di Jepang ya lebih lama. Jadi bisa dibilang dia salah satu supervisorku juga gitu. Senpai. Iya, senpai gitu ya. Dan dia selalu bilang bahwa di Jepang itu, karena kan aku dulu S2 di Eropa, jadi berbeda ya. Mindsetnya beda. Mindset ya, value-nya. Kemudian di Jepang ini banyak unwritten rules yang kayaknya nggak ada deh gitu, tapi ternyata harus dilakukan. Misalnya salah satunya adalah di Jepang ini dosen atau sensei itu adalah penentu garis hidup dan matinya mahasiswa lah ya, kalau bahasa menyeramkannya. Jadi kalau bisa kita terbuka sepenuhnya sama dosen, sama sensei, kalau menurutku gitu. Jadi pada saat awal mau studi pun diceritain aja jelek-jeleknya. Saya misalnya masih harus mengirimkan uang ke orang tua, benar, masih ini gitu. Jadi mereka tahu kondisi finansial kita, kondisi keluarga kita seperti apa, supaya ketika ada apa-apa sensei itu setidaknya bisa ngasih jalan keluar. Karena biar gak ada hard feeling juga di kemudian hari gitu ya. Betul. Jadi sensei itu kalau bisa bukan cuma sebatas dosen aja hubungannya, tapi juga bisa jadi orang tua pengganti. Orang tua wali. Ya, wali gitu. Wali kalian di Jepang itu adalah profesor. Betul. Gitu ya. Makanya kenapa ketika daftar kuliah di Jepang kan harus pegang dulu nih kuncinya. Kuncinya adalah profesornya bukan universitasnya. Bukan. Kalau profesor udah bertita ya udah universitas pasti akan ikut. Biasanya ikut. Biasanya ikut gitu. Kalau nggak ada track record yang negatif. Oke, menarik. Ini yang aku suka penasaran ya. Orang kan bilang, at least di sosial media ya ini ya. Balik lagi nih, sosial media Jepang. Maksudku sosial media di orang Jepang, maksudnya Japanese people side itu dan Indonesian people side ketika melihat punya anak di Jepang itu kayak beda banget gitu ya. Maksudnya in Japanese people side itu suka misalnya kalau punya anak, tahenso desu kayak susah ya gitu. Kalau di Indo kan beda gitu ya responnya, seperti punya anak itu di Indo banyak rezeki dan seterusnya. Dan seolah-olah maksudnya ketika kita lihat dari perspektif Indo dulu ya, seolah-olah punya anak di Jepang tuh enak banget. Kayak yang tadi Deanti bilang udah di take care gitu. Nah, yang pertanyaan aku adalah kalau memang benar gitu di take care begitu, kenapa populasi turun terus? Iya, ini selalu jadi perbincangan yang menarik sebetulnya, karena kok udah banyak government support gitu ya, finansial apa segala macam, tapi kok malah makin turun. Turun terus populasi. Turun, kan? Bahkan turunnya tuh 5,7% dari 2023 ke 2024 gitu. Iya. Dan angka kelahiran fertilitasnya pun turun gitu. Harusnya idealnya 2,1 di Jepang, sekarang malah cuma 1,5 per perempuan gitu. Iya. Ini tadi balik lagi sebenarnya, karena mengurus anak itu menurut aku ada 4 faktor ya gitu. 4 faktor. Yang pertama soal parenting ini bebannya defaultnya masih default ibu. Masih default ibu, oke. Gitu. Oke, government support ada tadi, default ibu. Ketika misalnya katakanlah ibu ambil cuti paternity leave gitu selama 1 tahun, ketika dia kembali ke perusahaan gitu, akan merasa ditinggal gitu. Banyak proyek yang tidak dilibatkan, bahkan tidak diberi tahu progresnya seperti apa. Ada career setback gitu ya, buat ibu-ibu gitu. Buat ibu-ibu gitu. Jadi seolah dia udah punya anak, jadi pasti mungkin mobilisasinya tidak akan sefleksibel dulu gitu ketika masih single gitu. Itu yang pertama ya tadi. Jadi beda sama bapak gitu. Ketika bapak, mungkin persepsi masyarakat bahkan nggak cuma di Jepang, menurutku secara global ya, ketika bapak misalnya mengurus anak, keren banget bapaknya gitu. Mau bantu keren banget gitu. Kalau ibu ngurus anak harus kan iya, gitu. Memang itu kewajibannya. Padahal bikinnya bareng gitu kan. Ngurusnya juga harusnya bareng gitu. Jadi default persepsi macam itu tuh masih dibebankan bahwa parenting itu beratnya ke ibu gitu. Jadi secara society itu masih ada gap di situ. Nah, kedua tadi soal government support. Oke, government support ada.
Tapi kan ketika kita mengurus anak sampai katakanlah dia usia mandiri 17 tahun. Selama 17 tahun itu kan ada biaya-biaya tidak terduga. Atau biaya-biaya yang sebenarnya komponen biaya yang harus dihitung, misalnya kayak sewa rumah. Kalau dulu single atau hidup berdua satu studio cukup, 1 LDK. 1 DK cukup gitu. Benar. Kalau sekarang ketika udah punya anak, minimal kita harus cari tempat yang memang ada space buat dia yang sendiri, cukup untuk merangkak, untuk lari, untuk belajar. Terus cari apartemen yang katakan nggak bisa di lantai 2, bawahnya ada orang, nanti lari-lari kedengeran, ribut lagi. Ya, jadi kan ada banyak pertimbangan biaya yang tadinya nggak muncul nih pada saat kita masih single, tapi harus. Gitu. Nggak cuma makan gitu ya. Nggak cuma makan. Karena government kan mungkin mikirnya ya udah gue kasih kamu duit makan duit aja makan gitu. gitu. Tapi kan duit kos-kosan gimana gitu. Betul. Belum lagi kalau dulu akhir bulan ya makan nasi salmon, nasi telur. Kalau sekarang ketika punya anak dipikirin gizinya. Jadi komponen-komponen biaya kayak gitu yang bagi tidak hanya orang Jepang menurutku ya, bahkan di Indonesia pun sekarang kulturnya juga mindset anak-anak muda zaman sekarang juga udah berpikir ke arah sana gitu kan. Terus yang ketiga ada pergeseran nilai ya. Menurutku sih ini menarik sih. Ini kalau ada penelitiannya tuh oke banget sebetulnya. Dan aku pernah baca satu jurnal. Jadi salah satunya adalah Gen Z itu mereka punya value bahwa kebebasan diri itu lebih jadi prioritas mereka. Jadi ketika mereka berkeluarga gitu ya, ketika mau punya pasangan tuh nggak harus dalam catatan legal atau di bawah pernikahan. Jadi udah sekedar punya pasangan aja, itu nggak ada ikatan khusus yang dia harus bertanggung jawab atas satu orang lain atau atas suami atau atas anak gitu. Jadi single life itu lebih enak bagi mereka gitu. Termasuk di Jepang juga gitu ya. Betul, apalagi dengan mental awareness sekarang kan kayak memprioritaskan diri sendiri dan lain-lain, itu ada risetnya soal itu. Jadi kenapa itu juga mungkin bukan faktor secara langsung tapi berpengaruh terhadap mindset anak muda zaman sekarang. Nah, yang keempat soal society gitu ya. Menurutku pertanyaannya sekarang bukan kenapa pemerintah udah kasih bantuan banyak banget tapi angka kelahiran turun. Pertanyaannya sekarang justru sudahkah circle di sekitar kita ini mendukung kita sebagai orang tua? Gitu. Misalnya, mendukung kita sebagai ibu. Misalnya seperti kantor gitu. Misalnya ya nggak cuma orang kantor atau teman-teman kampus saja, entah orang tua, saudara, om, tante gitu. Apakah ketika kamu kerja, kasihan dong anak kamu. Jadi stigma masyarakat, society yang justru datang itu sebetulnya nggak jauh-jauh dari kita juga gitu. Jadi menurutku pertanyaannya bukan diganti kenapa pemerintah udah ngasih, tapi pertanyaannya apakah society sistem social system di sekitar kita itu udah cukup support itu buat kita sebagai perempuan jadi seorang ibu gitu. Gitu. Karena kan mindsetnya ibu ideal itu dia harus stay 24 jam buat anaknya. Nah pertanyaannya sekarang tidak semua perempuan sayangnya punya akses untuk itu. Ada perempuan yang harus jadi tulang punggung keluarga karena pasangannya sakit dan lain sebagainya. Ataupun nggak cuma karena pasangan sakit, memang kebutuhan hidup juga naik gitu. Naik gitu. Jadi menurutku unwritten ya itu fenomena yang cukup menyedihkan sebenarnya buat perempuan gitu. Tapi kita dipaksa untuk memilih mau jadi ibu rumah tangga atau jadi ibu bekerja. Padahal sebenarnya kita nggak perlu milih. Harusnya sebenarnya boleh dua-duanya, cuman sekitar ini nggak yang tanda kutip nggak memperbolehkan. Kayak tadi dibilang misalnya di kantor, kalau di Jepang tuh ya lumayan common knowledge ya, ada setback buat ibu-ibu misalnya kayak gitu gitu ya. Padahal in reality kebutuhannya adalah ya ibu-ibu ini perlu kerja juga. Kalau nggak dual income banyak yang nggak survive juga misalnya kebutuhannya gitu ya. Bukan karena mereka mau makan bukan karena mereka mau makan kaiseki atau omakase gitu, bukan. Karena memang kalau nggak kerja dua-duanya nggak cukup gitu. Belum lagi kalau kita yang dari Indo mikirin orang keluarga karena sandwich generation di Indo ya sayangnya masih belum banyak financial literasi di Indonesia. Di angkatan generasi atas gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Dari segala info yang udah dapat nih, lebih enak punya anak di Jepang atau di Indonesia? Terus secara total, bukan punya deh, membesarkan anak. Ini pertanyaan menjebak ya ini. Menjebak ya.
Lebih enak mana punya anak di Indonesia atau di Jepang? Membesarkan ya. Biar viral ntar, kalau jadi short kan viral ini ya. Aku tetap jawabnya netral ya. Oke. Kalau menurutku ada plus minusnya. Oke. Tetap mau kita tinggal di Belanda, di Kanada, mau di negara yang Finland yang katanya negara terbahagia pun menurut aku tetap ada plus minusnya, termasuk di Jepang dan di Indonesia. Plusnya adalah kalau di Jepang mungkin kehadiran pemerintah itu ada, bisa dirasakan langsung ya, nggak cuma ngasih uang, pajak pun ada kembaliannya gitu ya. Tapi minusnya adalah mungkin support system yang terbatas, gitu. Support system dalam arti ya kita cuma punya suami tadi yang aku bilang gitu, kita nggak punya keluarga besar, jadi once ada apa-apa gitu ya, misalnya entah anak sakit, suami sakit, kita cuma bisa sendiri gitu. Nah, tuntutan kemandirian gitu ya. Betul, dan ini ya tanggung jawabnya kita nggak bisa lempar ke orang lain gitu. Jadi pilihannya ketika kita mau bekerja, maka kita harus cari jalan keluar lain, apa masukin anak ke daycare misalnya gitu. Jadi tapi itu sebenarnya bisa dilihat jadi sisi positif juga. Dari sisi positifnya ya intervensi orang luar atau eksternal itu minim gitu ya dalam kita mengurus anak, membesarkan anak. Jadi kita ibaratnya aku dan suami co-parenting, tapi metode parentingnya cuma kita berdua nih. I see. Gak ada campur tangan nenek, kakek, Pak De, Bude, Om, Tante dan segala macam gitu. Jadi bagi aku dimanapun sebetulnya kita tinggal itu dikembalikan lagi sesuai kebutuhan gitu. Dan pentingnya kita literasi nih sebelum kita pindah negara, sebelum kayak #kabur aja dulu itu kan, itu penting banget kita untuk survei apa-apa aja sih dan apa aspek yang mau kita prioritaskan. Kalau memang kita pingin membesarkan anak, kita cari negara yang memang ramah anak. Kalau kita pengen fokus misalnya ke karir, aku pengen kerja di bidang robotics misalnya, mungkin kita bisa cari negara yang memang prospeknya gede di situ. Jadi kembali lagi ke individu kita masing-masing keputusannya gitu. Maka itulah pentingnya buat nonton podcast seperti Backstreet Japan gitu ya guys. Betul. Di repost juga ya. Komen, like, subscribe belum ya? Belum. Oke, thank you banget Deanti hari ini udah datang dan berbagi ceritanya gitu. Kalau teman-teman ada yang penasaran, masih mau tanya-tanya lagi, boleh komen di bawah, nanti kita sampein ke Deanti. Siap. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih.